Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana dha'ifa thumma akramahu bittaqwa walhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para hadirin, para masyayikh, para bapak, para ibu sadayana sama-sama hadir pada subuh kali ini, subuh yang penuh berkah di hari Jumat, bahkan di bulan Rabiul Awal ini. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita sekalian. Sebelum kita melanjutkan bahasan kita dalam tafsir surah Yasin, marilah kita bermuhasabah dan juga bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita panjatkan untuk para orang tua kita yang sudah tiada, para masyayikh, para muallim, para guru-guru kita sekalian, para ajengan, juga para tokoh masyarakat yang menjadikan jasa-jasanya dinikmati oleh kita sekalian, para muwakif yang telah mewakafkan berupa hartanya. Semoga Allah menjadikan tanah itu sebagai ladang pahala mereka di yaumil akhir. Semoga mereka diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita doakan bagi mereka yang sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan. Khususnya saya memohon doa juga untuk putri saya yang sedang mengandung ini, yang sebentar lagi akan melahirkan, namanya Putri Soraya. Mudah-mudahan kandungannya sehat, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Demikian juga kita doakan semoga putra dan putri kita soleh dan solehah dengan diberikan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين. يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين. يا لطيف 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 يا لطيف. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. Hadirin yang dimuliakan, pada hari ini mari kita teruskan tafsir surah Yasin ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan
Artinya, terjemahnya dan tafsirnya seperti ini. Inna, sesungguhnya kami. Inna ini menunjukkan adanya domir mutakalim ma'al ghair, yaitu dijelaskan lagi inna nahnu, sesungguhnya kamilah, nahnu nuhyil mauta, yang telah menghidupkan yang mati, wa naktubu, dan kamilah yang mencatat perkara qaddamu, yang telah mereka kerjakan, qaddamu, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka, wa kulla syai'in, dan setiap perkara itu, sesuatu itu, ahsainahu, kami kumpulkan, ya, fi imamim mubin, yaitu pada kitab induk yang nyata dan jelas. Ada penjelasannya, buku induk, kitab induk itu adalah Lauh Mahfudz. Pertanyaan pertama, kenapa Allah menyatakan inna, sesungguhnya kami, nahnu lagi, bukan ini ana gitu, ini anal mauta, harusnya kan gitu ya. Namun kalau di dalam domir, karena Allah itu satu tunggal gitu, ini sesungguhnya aku, wa ana gitu, dan akulah. Tapi tidak, ini inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah. Nah, bukan berarti ini Allah itu banyak menyatakan kami gitu, tetapi ini adalah litta'zim, karena keagungan Allah, kemahaagungan Allah lah. Makanya di sini menyatakan inna, sesungguhnya kami, gitu ya. Asbabun nuzul ayat ini, ya, ada asbabun nuzul. Kalau dalam Al-Quran ini asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis asbabul wurud, itu namanya. Nah, asbabun nuzul surah Yasin ayat ke-12 ini, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir, dalam tafsirnya Al-Munir itu, beliau menyatakan sebab turun ayat ini adalah khususnya dalam kalimat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami telah mencatat apa-apa yang telah dikerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Apa itu bekas-bekas ini? Ternyata asbabun nuzulnya, sejarahnya begini. Bermula dari satu bani di Madinah, namanya Bani Salimah, yang tinggal di sudut kota. Sudut kota ini agak jauh dari kota Madinah. Ya, mereka mengeluh,
Mengeluhnya adalah karena jauh, sehingga menyatakan begini, kalau saya dekat Madinah mah, bah, saya merek pulang anting we ke masjid deh, tak gitu. Lamun deket mahnya, cek bahasa Sunda we, lamun deket mah saya ke masjid, rek pulang anting we. Itu mengeluh, yasku, mereka mengeluh. Maka keluhan itu dijawab, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tenang mencatat gitu, kami mencatat langkah-langkahmu yang kamu kerjakan itu, kami catat, wa asarahum, dan tapak-tapak jejak-jejak kalian, langkah-langkah kalian itu kami catat. Bahkan dicatatnya wa ahsainahu fi imamin mubin. Kami kumpulkan itu semua, jejak-jejak itu. Wah, sehingga turunlah salah satu syafaan dari Rasulullah SAW dalam hadisnya, alaikum manazilakum fa innama taktubu atharakum. Udah, rumahmu itu tetap di situ, ya. Jangan ada kehendak untuk pindah di situ, mendekati masjid, gitu. Kenapa? Karena Allah mencatat jejakmu itu, langkahmu itu, ya, sejak melangkah dari keluar rumahmu sampai ke masjid ini Allah catat dan Allah kumpulkan dalam Lauh Mahfuz ini. Saudara-saudara sekalian hadirin, Syekh Hamami Zahad atau Syekh Hamami Zadah dalam kitabnya Tafsir Yasin khusus menerangkan ada satu kabilah Ansor. Jadi kabilah Ansor itu adalah berarti orang Madinah yang menolong pada saat hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang datang dari Mekah disebut Muhajirin, yang menolongnya, yang menerima tamu-tamu Allah dari Mekah itu disebut Ansor. Nah, kabilah Ansor ini mengeluh kepada Rasulullah SAW perihal lokasi mereka yang jauh dari kota Madinah, gitu. Dan keinginannya untuk beribadah besar, tapi yaitu hambatannya lama dan jauh katanya. Kemudian tidak lama kemudian turunlah ayat yang tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa ahsaynahu fi imam. Itu ya. Maka Rasulullah SAW menunjukkan, apakah kalian mau tunjukkan amal-amal kebaikan yang sangat hebat, yang menghapus dosa-dosa dan akan mengangkat derajat kalian di dunia sampai akhirat? Maka Rasulullah menyatakan, ingat, yang pertama adalah sempurnakan wudhu. Wudhu yang sempurna itu akan meninggalkan bekas-bekas di wajahmu. Jadi wudhu kita itu akan berbekas. Asar itu diantaranya wudhu kita ini. Maaf, jika wudhu kita ini pada saat membasuh muka, kemudian Allah ada ya tetes, bahkan Rasulullah mah gini, tetesan air wudu itu sunnahnya tidak dihapus, baik oleh handuk, oleh kain, oleh apapun. Itu menang dikieu ya,
pas waktu ya udah wudu, kemudian ada air di wajahmu, jangan kau basuh. Ya, kalau bisa setelah wudu, kemudian masuk masjid, kemudian sholat syukrul wudu. Paling hebat sholat syukrul wudu tatkala air wudu masih ada di bekas-bekasnya, yaitu di muka kita ini, di tangan, di muka. Makanya jangan kau basuh. Bahkan satu saat bekas air wudunya Rasulullah SAW itu dapat menyembuhkan orang yang sedang pingsan. Orang yang pingsan kemudian mengeluh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu sahabat ada yang pingsan ini. Kata Rasulullah, sebentar, beliau wudu dulu. Setelah wudu kemudian dia usap air yang menetes dari air wudu itu, kemudian beliau usapkan kepada matanya dan alisnya, langsung itu yang sedang ya pingsan itu sembuh. Itulah hebatnya tetes air wudu itu. Maka air wudu itu adalah bekasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menjadi derajat paling banyak itu tatkala engkau melangkahkan kaki-kakimu ke masjid. Awas itu. Langkah-langkahmu ke masjid, baik itu mau pakai kendaraan boleh, mau pakai hanya sendal jepit juga boleh, ya itu silahkan. Dan Allah catat tatkala engkau keluar dari rumahmu ya sampai ke masjid ini, dan itu akan menghapus dosa-dosa kalian. Ya Allah, luar biasa. Makanya pas waktu kita akan melangkahkan dan setiap langkah ke masjid itu jangan lupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah, zikirnya luar biasa. Kemudian yang ketiga katanya bekas-bekas kalian, yaitu menunggu dari salah satu waktu sholat ke sholat yang lain. Itu bekasnya Allah akan catat di dalam Imamin Mubin, dalam Loh Mahfud Allah. Habis maghrib kemudian kita menunggu isya. Wah, itu luar biasa. Apalagi kalau isya menunggu subuh. Wah, luar biasa. Ini hebat sekali. Itulah salah satunya asbabun nuzul ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang asar. Yang paling penting ini asar, bekas-bekas ini. Kenapa menjelaskan tentang asar, bekas ini, jejak tapak langkah ini? Karena jejak langkah ini tidak ternilai harganya. Syekh Hamami Zadah menjelaskan, sebagian ulama menafsirkan asar ini sebagai bekas kaki orang-orang yang berangkat dari rumah ke masjid. Nah, ini hal ini mengacu kepada asbabun nuzul tadi. Tapi sementara itu ada juga yang menjelaskan tentang asar ini yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengutip dalam salah satu hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang berbuat sunnah hasanah, falahu ajruha, maka untuknya adalah pahala. Wa ajru man amala biha,
dan pahala yang telah dikerjakan karena mengikuti pahala yang tadi. Artinya seorang yang berpahala kemudian menularkan pahala-pahala yang lain gitu ya. Min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'an, dan tidak mengambil pahala dari orang yang mengerjakannya. Itu. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang seseorang yang berbuat sunnah sayyi'ah, artinya kejelekan, kana alaihi wizruha, maka ada dosa untuknya, wa wizru man amila biha, dan merangkai menular kepada dosa-dosa yang lainnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an, dan tidak mengurangi dosa-dosanya. Wah, ini harus diterangkan ini. Gini. Jadi kalau asar ini ada dua bentuk nih. Satu, mungkin saja fisik. Contohnya, kita membangun masjid dengan tanah wakaf kita. Kita ikhlaskan tanah kita dibangun jadi masjid, maka selama masjid itu dimanfaatkan, setiap orang yang sholat di tanah itu, maka pahalanya mengalir kepada muakib itu. Itu luar biasa, tanpa mengurangi orang yang sedang sholatnya. Jadi yang sholatnya dapat pahala, dan orang yang memberikan tanah, yang membangun masjid itu juga diberikan pahala. Itulah hebatnya asar. Bekas-bekas gitu, jejak langkah itu tuh. Ada yang seorang yang mewakafkan Quran. Selama Quran itu dibaca dan dimanfaatkan oleh seseorang, maka pahalanya itu berbagi. Pertama yang membacanya, kemudian yang kedua yang menyediakan itu wakaf Quran itu. Makanya ya Allah, itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga terus-terusan negeri Arab atau orang-orang yang mewakafkan Al-Quran itu senantiasa terus-menerus dicetak Al-Quran dan diwakafkan, dicetak Al-Quran dan diwakafkan, luar biasa, dan dibaca oleh para jamaah. Maka Quran itu beres semuanya, ya beratus-ratus ribu itu Al-Quran yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya Allah, itu dibaca oleh para jamaah dan muwakif, ya, yang mewakafkan itu juga dapat pahala. Itu. Dan sebaliknya, ini awas, apabila kita membangun tempat-tempat yang kemaksiatan, membangun tempat dosa, contohnya nih, waduh, saya investasi ini karena menggiurkan ini ya, untuk menanam saham, tempat judi umpamanya, ya, tempat dugem, atau di sini dikatakan ada yang namanya dibikinlah tempat-tempat apa yang orang-orang semalam suntuk itu juga joget kan gitu, ada namanya apa itu, dibangunlah di situ, ya, tempat dugem, tempat minum-minuman, kemudian tempat wanita-wanita yang
maaf ya dikatakan tidak soleh itu, WTS dan sebagainya. Kemudian dibangunlah, ada seseorang yang investasi di situ karena menggiurkan. Nah, saya mah iuran we lah unggul, sok we menanam saham di situ, ya. Maka setiap orang yang berdosa dan masuk ke dalam ruangan itu akan kena orang yang menanam saham dan yang membangun tempat yang kemaksiatan itu. Setiap orang yang berdosa, dosanya mengalir kepada yang membangun dan yang menyediakan ini. Awas, hati-hati. Apabila ada selentingan-selentingan kita mungkin ya ada akan dibangun sesuatu yang tempat kemaksiatan. Awas kita ini. Kalau bisa, apabila kita melihat kemaksiatan, fal yughayyir biyadi. Kalau mampu, ya. Idza ra'aital munkar, kalau kita melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi, maka kita nasihati atau rubah dengan apa? Dengan kekuatanmu. Bisa saja tidak diberikan izin. Ya, kalau mampu nih tidak berikan izin, apalagi kalau kita pemimpin, jangan diberikan izin. Kemudian kalau tidak mampu karena kita bukan pemimpin, bolehlah kita mengingatkan bil lisan, ayo datang dengan tulisan, jangan dijadikan tempat perjudian, jangan dijadikan ini. Saya tidak suka ada tempat-tempat kemaksiatan di lingkungan kami. Bisa oleh RT, bisa oleh RW, bisa oleh, atau mungkin kita menyerukan, ya, sebagai masyarakat kami tidak rela lingkungan kami ditempatkan menjadi tempat perjudian dan sebagainya. Itu adalah dikatakan bil lisan, dengan menyuarakan. Kalaupun tidak, waduh, tidak mampu karena sudah terjadi, maka itu coba Anda tidak suka saja dengan tempat itu, jangan diberikan dukungan, ya gitu. Saya tidak suka. Fal yughayyir biyadi, kalau tidak bisa fal yastati, fa idza lam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi. Tidak suka sajalah gitu. Jangan mendukung. Itulah ya. Hati-hati apabila ada rencana-rencana di daerah kita ini ada akan dibangun tempat-tempat kemaksiatan. Karena apa? Karena tadi dampaknya itu akan berdampak kepada kita sekalian, bisa berdampak kepada hal-hal fisikly, yaitu kepada mental anak-anak kita, generasi muda. Baik, di sini dijelaskan. Nah, kemudian yang kedua ada yang bekas itu bisa saja tidak berbentuk material. Apa itu? Ilmu. Kalau mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan oleh yang mendengarkan, yang belajarnya, kemudian mengajarkan lagi, maka ganjarannya, pahalanya itu mengalir. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengajari sholat, ngajari sholat sehingga anak itu bisa sholat, kemudian tatkala anak itu berkembang jadi dewasa, kemudian sholat mereka, setiap sholatnya itu akan mengalir kepada mereka yang memberikan nasihat dan ya Allah hebat, luar biasa. Maka tidak sedikit kita mengatakan bahwa kadang-kadang ya, kalau skala kita gini,
tatkala kita tidak mampu untuk memberikan nasihat dan mengajari anak-anak kita untuk sholat dengan baik, kemudian kita sekolahkan, kemudian kita pesantrenkan kepada seorang ulama, sehingga anak-anak bisa sholat di diniyah, sholat di sekolah di diniyah. Maka ya Allah, setiap yang mengajari tentang sholat itu di diniyah itu memberikan athar, ya, ada jejak, ada bekas-bekas mereka mengajari. Setiap anak yang berkembang kemudian sholatnya benar, maka pahalanya akan mengalir kepada mereka. Ya Allah, itu besar sekali. Cuma namanya ini adalah royalti ukhrawi. Nah, ini ada dua macam nih. Ada royalti duniawi, ada royalti ukhrawi. Kalau royalti duniawi itu bisa saja, ya, ada seorang yang membuat karya, kemudian karyanya ini menjadi hak cipta dan mendapatkan royalti, kan itu. Ada itu royaltinya. Membuat lagu saja royaltinya tinggi sekali itu. Membuat lagu itu. Ada orang yang membuat lagu tuh, hak cipta nih. Lagunya ini. Wah. Lagu yang diciptakan oleh umpamanya ya, Rhoma Irama, begitu banyak, ratusan itu. Nah, bisa saja dia dapat royalti duniawi, mendapatkan royalti. Setiap ada yang menyanyikan kemudian berkembang, wah, itu dapat royalti dunia. Tapi hebatnya lagi kalau dia dapat royalti dari Allah, yaitu royalti ukhrawi. Kenapa? Karena lagunya itu ternyata berdampak baik. Itu ya, itu ada yang lagu-lagu dakwah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kan gitu. Itu menerangkan tentang tauhid itu, tapi dalam bentuknya nyanyian dan dinyanyikan itu. Dan itu berdampak. Kalau ada yang berdampak dengan nyanyian itu, bisa saja puntennya itu Rhoma Irama dapat royalti duniawi menang, dapat royalti ukhrawi juga dia dapat. Ya gitu. Jadi dia dapatnya. Kan di situ ada katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak, dan tidak diperanakan. Dia menerjemahkan apa? Qul huwallahu ahad. Kemudian dia bikinkan dalam sebuah lagu. Nah, setiap orang yang tersentuh dan orang ini menjadi kuat ketauhidannya dengan lagu itu, maka ada royalti ukhrawi, selain daripada royalti duniawi. Maka jangan asal-asalan itu bikin. Kalau bikin lagunya justru berdampak pada perzinahan contohnya, atau berdampak kepada mengajak kepada mereka untuk berbuat maksiat, hati-hati, itu akan berdampak. Satu, dapat royalti duniawi iya, tapi dapat juga yaitu dosa ukhrawi. Setiap lagu itu dibacakan, waduh, atau dilakukan, dapat ya dari dosanya. Makanya ada yang sholawat, ya, dibikinkan lagu sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit orang mendengar dengan lagu itu,
kemudian dia tersentuh hatinya, sampai-sampai orang ini meneteskan air mata karena kesedihan lagu tersebut. Itu luar biasa, asar itu. Boleh juga ada kumandang azan, awas itu, azannya seseorang itu menjadi asar itu. Jangan dikatakan setelah azan beres aja, tidak. Allah kumpulkan bekas-bekasnya. Berapa ribu kali itu Pak Amang azan itu, bahkan setiap waktu azan. Mungkin saja Allah tidak memberikan royalti di dunia. Allah tidak memberikan royalti kepada Ustadz Amang ini di dunia. Paling-paling sedikitnya tetapi yakin seyakin-yakinnya royalti ukhrawi dari Allah itu akan masuk. Setiap Pak Amang jadi muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap takbirnya, kemudian mengajak sholatnya, itu luar biasa. Itu akan berdampak dan berbekas. Di mana? Fi ahsainahu fi imamin mubin, di Lauh Mahfuz Allah akan nanti terasanya di akhirat. Maka itu adalah royalti akhirat. Ya, royalti akhirat tidak ada. Contohnya kata Pak Amang, saya berapa kali nih saya azan, saya minta ke pemerintah, saya minta royalti. Tidak ada di dunia, tidak ada. Tapi yakin royalti dari akhirat itu ada. Makanya kalau tahu tentang pahala muazin, akan berebut itu jadi muazin, itu luar biasa. Ya, itu ya, itu bekasnya. Tapi kalau ada orang yang mengeserkan tentang hoak, mengajak kepada keburukan, ya, itu juga sama, akan berdosa. Dan setiap dampak daripada ajakan kejelekan tersebut maka akan menjadi dosa terus. Ayo, kalau mengajak tentang kejelekan. Nah, itulah makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga athar kita, jejak langkah kita yang baik Allah catat dan Allah berikan sebagai royalti kita di akhirat. Tapi mudah-mudahan apabila ada ajakan kita jelek, ada dosa, Allah hapuskan. Jangan sampai kita dapat royalti dosa. Tidak mau kita berdosa sampai nanti di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nastahfiduka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.